Dan tentunya kita harus juga membawa elemen uh, terkuat yang bangsa kita miliki, karena ada pentahelix collaboration, Ya. yaitu ada dunia usaha juga, ada akademisi, ada komunitas dan media, termasuk podcastnya Pak Bambang ini. Ini harus kita jadikan kekuatan. Nah, memang saya sangat tertarik dengan ide President's Club yang Pak Ya. Prabowo gulirkan. Ini tentunya akan bisa menampung ide-ide terbaik daripada Ibu Mega, dari Pak SBY dan Pak Jokowi yang akan nanti diramu dalam sebuah rumusan teknokrasi yang nanti akan dieksekusi, mudah-mudahan dalam konsep akselerasi. Karena waktu kita tidak panjang, kita hanya punya 15 tahun menuju Indonesia Emas 2045, di mana kita harapkan kita sudah bisa menjadi negara maju dalam uh, peringatan ulang tahun ke-100 kemerdekaan kita 2045. Dono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video wawancara yang kami beri judul Menuju Indonesia Emas 2045 bersama Prabowo Gibran. Menurut rencana, wawancara ini akan kami tayangkan dan akan kami bukukan. Saat ini saya beruntung sudah bertemu dengan salah seorang tokoh yang sangat luar biasa, yaitu Bapak Dr. Haji Sandiaga Salahuddin Uno, BBA MBA, Menteri Pariwisata dan Industri Kreatif. Apa kabar Pak Sandi? Alhamdulillah wa syukurillah. Matur nuwun sangat nggih Pak Bambang senior saya yang Pak Pak semakin Sandiaga ini betah lahir dengan ya. baju kuningnya ini. Ya, Pak Sandiaga ini lahir di Pekanbaru 28 Juni 1969, menyelesaikan S1 di Wichita State University, S2 di George Washington University, dan S3 di Pelita Harapan. Mengawali karir sebagai pengusaha, selanjutnya terjun di bidang politik, pernah menjadi wakil gubernur DKI Jakarta, kemudian resmi menjadi kader Partai Persatuan Pembangunan saat ini, dan saat ini menjabat sebagai Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Nah, Pak Sandi, mungkin kalau ada yang kelewatan bisa diceritakan sedikit latar belakang karir Bapak supaya lebih lengkap. Silakan, Pak. Ya, terima kasih Pak Bambang. Sudah tercover tadi apa yang disampaikan. Saya ini awalnya kan pengusaha, Pak. Jadi Ya. sebetulnya DNA saya ini entrepreneur dan diajak Pak Prabowo masuk menjadi pelayan publik eh, dengan kerja politik bersama dengan Gerindra. Mulai dari 2014 saya menjadi jubir Pak Prabowo di Pilpres 2014. Di 2019 saya diminta mendampingi beliau sebagai calon wakil presiden, dan saat ini saya sedang menyelesaikan tugas di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif sampai bulan Oktober nanti. Ya, saya mengamati dari jauh Pak Sandi ini menjalankan tugas sebagai Menparekraf ini
dengan semangat, kreatif, riang gembira. Nah, apa yang sudah dicapai selama ini, Pak? Alhamdulillah saya ditugaskan oleh Bapak Presiden mulai tahun 2020 saat kita menghadapi pandemi COVID-19. Per hari ini kami sangat bersyukur bahwa sektor pariwisata dan ekonomi kreatif telah bangkit dan pulih, di mana fokus kerja kami melalui semangat etos kerja 4 As, kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, dan kerja ikhlas. Dan ini seluruh pihak, seluruh pemangku kepentingan, sektor parekraf berhasil menggeliat kembali. Target-target telah kita lampaui dengan semangat 3G. Gercep, gerak cepat, geber, gerak bersama, dan gaspol. Garap semua potensi, termasuk potensi online, karena kita sekarang ada di era digitalisasi. Nah, ini telah menciptakan banyak sekali peluang ekonomi dan terbukanya peluang usaha dan lapangan kerja. Tahun ini saja kita mentargetkan penciptaan 4,4 juta lapangan kerja baru, dan kunjungan wisatawan mancanegara 2023 sudah melampaui angka target yang paling optimis di 11,7 juta. Sementara target tahun ini kita kembali ke angka di atas 15 juta. Sementara produk ekonomi kreatif kita telah menduduki 3 besar dunia setelah Amerika dan Korea Selatan, dengan nilai tambah hampir mencapai 1.400 triliun, telah menyumbang 8% dari PDB nasional kita dan membuka peluang usaha dan lapangan kerja bagi 23 juta rakyat Indonesia. Ya, Pak Sandi tadi mengatakan akan bertugas sampai Oktober. Setelah itu akan dilanjutkan oleh presidensi baru Pak Prabowo dan Gibran yang tema besarnya adalah keberlanjutan apa yang sudah dilakukan Presiden Jokowi. Nah, menurut Pak Sandi di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif apa yang kira-kira harus dilanjutkan ke depan? Fokus kepada pariwisata berkualitas dan berkelanjutan, dan ekonomi kreatif yang inklusif, di mana kita melihat bahwa tujuan akhir sesuai dengan cita-cita pendiri bangsa kita adalah mensejahterakan dan memajukan kesejahteraan umum. Dan di sini kita melihat bahwa tugas yang sangat strategis adalah menciptakan lapangan kerja seluas-luasnya dan juga membangun destinasi-destinasi yang berkualitas, dan menjadi tugas kita agar ini menjadi destinasi berkelas dunia. Kita punya 5 destinasi super prioritas di era Pak Jokowi, yaitu Danau Toba, Borobudur, Mandalika Lombok, Labuan Bajo Flores, dan Likupang Manado Sulawesi Utara. Nah, ini harus terus kita lakukan, dan kita harus juga kembangkan 6.016 lebih desa wisata yang ada di seluruh wilayah Nusantara. Berarti tugas dari pemerintahan selanjutnya dengan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang baru adalah memperkuat agar pariwisata dan ekonomi kreatif bisa menjadi sektor yang akan menopang menuju Indonesia Emas 2045. Pak Sandi yang mengajak masuk dunia politik adalah Pak Prabowo, dan kelihatannya kepercayaan Pak Prabowo terhadap Pak Sandi juga sangat luar biasa. Pernah dicalonkan untuk pada Pilgub DKI dan Pak Sandi menjadi wakil gubernur. Kemudian juga diajak berpasangan menjadi calon wakil presiden. Nah, mungkin Pak Sandi bisa melukiskan sebenarnya karakter politik Pak Prabowo itu seperti apa? Beliau adalah sosok pejuang, sosok negarawan,
dan memiliki kedewasaan dalam kematangan untuk memimpin bangsa kita. Pengalaman beliau berpolitik ini sudah sangat panjang, dan beliau di saat terakhir 2019 kami berjuang untuk mendapatkan mandat rakyat, pada akhir daripada kontestasi demokrasi telah memutuskan untuk berkolaborasi dengan Presiden Jokowi dan Bapak Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Dan ini menunjukkan kematangan beliau dalam menimbang persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, karena Pak Jokowi ini kan lawan politik dalam 2 pemilu sebelumnya, beliau melihat bahwa NKRI dan kesatuan dan persatuan bangsa ini yang utama. Akhirnya beliau bersedia untuk ditugaskan Bapak Jokowi di Kabinet Indonesia Maju. Saya banyak belajar dari Pak Prabowo, terutama mengenai konsepsi kebangsaan. Bagaimana kita menyingkirkan kepentingan pribadi, individu, apalagi kelompok, untuk kepentingan bersama. Ya, setelah Pak Prabowo dinyatakan terpilih baik oleh KPU maupun akhirnya juga disahkan oleh Mahkamah Konstitusi, Pak Prabowo menyatakan akan merangkul semua pihak. Nah, termasuk juga Pak Sandiaga Uno adalah orang yang pertama yang menyambut, mengucapkan selamat, walaupun Pak Sandi sudah sempat atau bahkan sampai sekarang berada pada partai yang berbeda, yaitu di Partai Persatuan Pembangunan. Apa yang sebenarnya Pak Sandi lihat dari apa yang disampaikan Pak Prabowo ini? Pak Prabowo ini seorang negarawan yang menyatakan bahwa beliau akan memimpin untuk seluruh rakyat Indonesia, bukan hanya pendukung-pendukungnya. Dan saya sangat menghormati beliau mengulurkan tangan, mengajak seluruh komponen bangsa untuk bergabung membangun Indonesia Emas 2045. Dan saya sangat menghormati proses demokrasi yang terus berjalan, bergulir menuju demokrasi yang sangat dipandang dunia. Dan rakyat telah menyatakan pilihan, dan MK telah menentukan Prabowo Gibran memimpin Indonesia 5 tahun ke depan. Jadi saya yang pertama saat hitung cepat mengucapkan selamat kepada beliau. Saya juga menyampaikan dorongan P3 untuk para pimpinan mempertimbangkan setelah putusan MK untuk memberikan dukungan kepada Pak Prabowo dan Mas Gibran yang akan melewati fase yang penuh tantangan karena ada situasi geopolitik, situasi perlambatan ekonomi, maupun juga fase terakhir dari bonus demografi. Jadi harus segera terjadi proses rekonsiliasi, dan ini dibutuhkan untuk keutuhan NKRI ke depan. Tentunya sikap resmi P3 yang tempat saya bernaung sekarang nanti akan ditentukan jajaran pimpinan, tapi saya melihat bahwa P3 merasa terhormat sebagai partai yang paling senior diajak untuk berkolaborasi membangun bangsa. Jadi artinya P3 walaupun belum secara formal memberikan dukungan, tetapi Pak Sandi siap untuk membantu pemerintahan baru di bawah Pak Prabowo dan Pak Gibran nanti. Jangankan saya yang mantan cawapres beliau dan menteri di bawah Kabinet Indonesia Maju, seluruh insan harus memberikan kontribusi terbaiknya kepada bangsa dan negara.
Dan kita harus hargai ada yang di dalam pemerintahan maupun ada yang di luar pemerintahan. Tapi semuanya bersatu padu untuk menuju Indonesia Emas 2045. Kita jangan kecilkan peran masing-masing individu, baik yang ada dalam pemerintahan maupun di luar pemerintahan. Karena niat kita sama-sama berdemokrasi dan berbangsa dan bernegara adalah menuju apa yang dicita-citakan pendiri bangsa kita. Ya, Pak Sandi, menurut Pak Sandi apa saja potensi-potensi besar ya, tidak hanya saja di bidang pariwisata dan ekonomi kreatif, tapi perekonomian Indonesia pada umumnya, karena banyak yang menganggap bahwa masa ke depan ini masa yang tidak begitu mudah di dalam perekonomian. Apa gagasan Pak Sandi? Saya melihat hanya uh, tiga hal utama yang harus kita uh, fokuskan. Pertama, masyarakat kita menginginkan keberlanjutan. Jadi tentunya program-program yang telah digagas oleh Bapak Jokowi dan Presiden-Presiden Indonesia sebelumnya harus dilanjutkan. Pembangunan infrastruktur yang bisa mendatangkan kesejahteraan untuk rakyat. Penguatan institusi-institusi yang bisa menjaga pembangunan yang demokratis, pembangunan yang didukung pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi. Juga adalah kita harus mampu melakukan investasi besar-besaran di SDM kita melalui perwujudan pendidikan yang tuntas berkualitas dan juga kesehatan yang mengacu kepada kesehatan putra-putri terbaik bangsa kita untuk bisa menjadi SDM yang mumpuni, yang bisa berdaya saing tingkat dunia. Yang kedua, setelah keberlanjutan, kita harus pastikan adanya persatuan. Bahwa bangsa kita ini sangat besar, ada 17.000 pulau lebih, ada banyak suku bangsa, bahasa, dan agama. Mari kita bersatu, karena Indonesia itu yang menjadi perekatnya adalah Bhinneka Tunggal Ika. Walaupun kita beragam dan kita berbeda-beda, tapi kita satu. Dan setelah keberlanjutan dan persatuan, maka yang saya bisa tawarkan adalah pemikiran ekonomi hijau. Kita perlu melihat bahwa kita bisa menjadi superpower di ekonomi hijau. Semua keperluan untuk tinggal landas dalam transformasi ekonomi hijau kita telah miliki. Digitalisasi, kita memiliki juga alam yang sangat mendukung, dan dengan SDM yang tangguh, kita bisa menjadi pemimpin dalam transformasi dunia menuju ekonomi hijau yang bisa berkeadilan dan berkelanjutan. Saya yakin ini bisa diwujudkan di bawah kepemimpinan Pak Prabowo dan Mas Gibran, dan tentunya apa yang disampaikan oleh Pak Prabowo bahwa kita dalam persatuan itu juga menghargai perbedaan, yang ada tugasnya di luar pemerintahan memberikan kritik yang konstruktif selama tidak bersifat destruktif atau mengganggu. Itu tentunya harus kita berikan porsi dan penghormatan demi kemajuan daripada pembangunan bangsa kita, dan juga demi kita melihat sisi-sisi lain dari pembangunan yang tentunya sekarang ada di dalam fase yang sangat sulit dan sempit waktunya. Jadi dengan saya yakin dengan kepemimpinan Pak Prabowo dan Mas Gibran,
terutama dengan nanti tim yang terpilih ini bisa mampu mengatasi berbagai tantangan yang kita hadapi. Ya, Pak Sandi, kata kunci pemerintahan Prabowo Gibran adalah keberlanjutan. Itu berarti ada apa ya? Ada tonggak yang tidak bisa ditinggalkan, yaitu Pak Joko Widodo. Menurut Pak Sandi, apa sebenarnya pemikiran, kebijakan, kemudian karakter kepemimpinan, program-program Pak Jokowi yang memang mendasar yang perlu dilanjutkan? Pak Jokowi ini karena saya bekerja di bawah beliau langsung Ya. 4 tahun terakhir dan sebelumnya juga menjadi mitra berdemokrasi. Saya pernah menjadi bawahannya waktu di tugas di DKI. Saya melihat beliau ini memiliki kemampuan untuk menggerakkan segala kekuatan bangsa ini dengan secara masif membangun infrastruktur. Beliau juga mencanangkan beberapa transformasi, digitalisasi. Beliau sukses menghadapi pandemi. Nah, ini beberapa terobosan yang telah beliau berhasil gulirkan, ini perlu dilanjutkan. Dan tentunya kita harus juga membawa elemen uh, terkuat yang bangsa kita miliki, karena ada pentahelix collaboration, Ya. yaitu ada dunia usaha juga, ada akademisi, ada komunitas dan media, termasuk podcastnya Pak Bambang ini. Ini harus kita jadikan kekuatan. Nah, memang saya sangat tertarik dengan ide President's Club yang Pak Ya. Prabowo gulirkan. Ini tentunya akan bisa menampung ide-ide terbaik daripada Ibu Mega, dari Pak SBY dan Pak Jokowi yang akan nanti diramu dalam sebuah rumusan teknokrasi yang nanti akan dieksekusi mudah-mudahan dalam konsep akselerasi. Karena waktu kita tidak panjang, kita hanya punya 15 tahun menuju Indonesia Emas 2045, di mana kita harapkan kita sudah bisa menjadi negara maju dalam uh, peringatan ulang tahun ke-100 kemerdekaan kita 2045. Halo guys, sekarang cuma dengan satu jari, semua urusan listrik langsung beres, res. Ini dia, PLN Mobile. Kalau cuma gangguan aja sih, nggak usah panik. Tinggal tap menu pengaduan, cus petugas PLN-nya langsung datang. Atau mau isi token, pasang listrik baru, atau mau ubah daya, atau cek hitungan listrik. Urusan listrik serahin aja ke PLN Mobile. Ya. Pak Sandi, menarik sekali tentang Presiden Club dan peran Pak Jokowi. Banyak yang mempertanyakan, apakah sebaiknya Pak Jokowi itu berada di lingkup pemerintahan, apapun posisinya dan apapun lembaganya, atau di luar sebagai pemimpin politik. Nah, menurut Pak Sandi, seperti apa posisi Pak Jokowi yang terbaik? Ya, format dalam membangun bangsa kan bisa mengikuti sebuah best practice ya yang Indonesia miliki ya. Ya. Kita punya dua presiden yang atau dua presiden ke-5 dan ke-6 kita ini adalah pimpinan partai politik dan berhasil memainkan peran yang sangat luar biasa. Bu Mega dan Pak SBY melahirkan pemimpin-pemimpin di tingkat daerah, di tingkat pusat, dan juga melahirkan kepemimpinan Pak Jokowi 10 tahun, dan sekarang sebentar lagi kita akan menyambut Pak Prabowo untuk 5 tahun ke depan. Nah, menurut saya kita bisa merumuskan bagaimana konsep ke depan. Tapi saya meyakini bahwa peran Pak Jokowi akan tetap sangat sentral. Beliau adalah mentor dari Pak Prabowo juga, selain daripada presiden-presiden sebelumnya. Jadi saya selalu mengutip Pak Prabowo tuh waktu dulu karena kami
bermitra di 2019, dan setelah 2019 kita bernegosiasi dan akhirnya sepakat untuk bekerja untuk Pak Jokowi, kita memanggilnya Maestro. Jadi Pak Jokowi ini bisa memberikan kontribusinya untuk kemajuan bangsa Indonesia ke depan dimanapun nantinya dirumuskan oleh presiden terpilih tentunya. Ya, baik. Terakhir Pak Sandi, Pak Prabowo nanti akan berpasangan dengan Mas Gibran Raka Buming Raka. Banyak yang masih bertanya-tanya, ini nanti kira-kira seperti apa peran Mas Gibran. Tapi Pak Sandi kan mungkin minimal udah kenal lebih dekat, kenal pemikirannya, kenal apa yang sudah dilakukan. Apa yang bisa Pak Sandi ceritakan tentang Mas Gibran dan kira-kira apa yang akan dilakukan di depan? Saya ini bermitra sama Mas Gibran hampir 3 tahun terakhir setelah beliau tugas di Solo, dan salah satu yang menjadi PR besar waktu itu atau menjadi target utama adalah menjadikan Solo sebagai kota kreatif. Nah, pernah dicoba di zamannya Pak Jokowi dan sebelumnya Pak Gibran itu sudah dicoba ke UNESCO dan belum berhasil 2 kali. Nah, di bawah Mas Gibran ini kita terjunkan tim bersama-sama dengan tim teknis yang sangat sinergis, dan alhamdulillah di tahun 2023 kemarin UNESCO menetapkan Solo menjadi kota kreatif. Nah, saya melihat ada bakat kepemimpinan di Mas Gibran. Ada semangat membawa ekonomi baru, ekonomi kreatif yang sangat dekat dengan Gen Z dan kaum milenial yang mendominasi lebih dari 50% populasi Indonesia. Semua menaruh harapan kepada Mas Gibran untuk memainkan peran, menangkap aspirasi kelompok muda, ekonomi kreatif, dan memberikan kontribusinya kepada pemerintahan 5 tahun ke depan. Saya optimis Mas Gibran akan menjadi pemain yang sangat sentral atau menjadi sosok yang sangat diperhitungkan bagi perpolitikan maupun pembangunan bangsa Indonesia ke depan. Selamat, Mas. Ya. Baik. Terima kasih sekali Bapak Dr. Haji Sandiaga Salahuddin Uno, BPA MPA, Menteri Pariwisata dan Industri Kreatif, yang sudah memberikan wawasan, motivasi bagaimana kita menyambut dengan optimistik Indonesia Emas 2045. Mudah-mudahan semua bersatu padu, bekerja keras, dan apa yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia ini tercapai. Terima kasih Pak Sandi, sukses. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi. Sadono di kanal Inspirasi untuk Bangsa. Mudah-mudahan kanal ini selalu bisa memberi inspirasi, motivasi, dan edukasi